Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ayyatuhal akhawat al-banat al-karimat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Alhamdulillah, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya dan sepatutnya lah kita untuk senantiasa tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita sampai pada detik ini. Kemudian salawat serta salam tidak lupa untuk senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, serta kepada orang-orang yang senantiasa setia dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ayatuhal akhawat al-karimat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita kembali akan melanjutkan materi kita dalam maddah Arkanul Islam. Maddah Arkanul Islam yang mana kita sama-sama mengkaji kitab Arkanul Islami wal Iman minal kitabi was sunnati as-sahihah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Taib, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa poin atau pembahasan, di antaranya mawaqitus shalah, syurutus shalah wa arkanus shalah. Jadi kita akan membahas 3 pembahasan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tentang mawaqitus shalah, waktu-waktu salat, dan syurutus shalah, syarat-syarat salat, dan arkanus shalah, rukun-rukun salat. Baik, kita mulai dari mawaqitu as-shalah. Mawaqit as-shalah, waktu-waktu salat. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, lis-salati awqatun muhaddadah la budda an tuadda fiha. Bagi salat itu memiliki waktu-waktu yang telah ditentukan, terbatas, yang harus kita mengerjakannya pada waktu tersebut. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, di dalam surah An-Nisa. Sesungguhnya salat itu adalah telah ditentukan waktunya atas kaum mukminin. Wa qad asyara ilaiha al-Qur'anul Karim bi suratin ijmaliyah thumma fassalatha as-sunnah. Dan Al-Qur'an Al-Karim sungguh telah memberikan isyarat tentang gambaran secara umum, global, tentang salat ini, waktu-waktu salat ini. Thumma fassalatha as-sunnah. Lalu kemudian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merinci hal tersebut, merinci waktu-waktu salat sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, an Abdullah
bin Amr, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waqtu adh-dhuhri idza zalat asy-syams wa kana dhillu ar-rajuli ka tulihi ma lam yahdur al-'asr. Waktu zuhur itu ketika matahari telah condong. Ketika matahari telah condong dan bayangan seseorang itu tingginya sama dengan tinggi badan orang tersebut selama belum masuk waktu asar, itu adalah waktu zuhur. Wa waqtul asri ma lam tasfarra syams, dan waktu salat asar selama matahari belum menguning. Wa waqtu salatil maghribi ma lam yaghib asy-syafaq, dan waktu salat maghrib itu selama ma lam yaghib asy-syafaq. Syafaq itu belum hilang, maksudnya cahaya senja belum hilang. Wa waqtul isya'i ila nisfil lailil awsat ay as-sa'ah ats-tsani asyar, dan waktu salat isya itu sampai tengah malam, yaitu pada pukul 12. Wa waqtu salatis subhi min tulu'il fajri, dan waktu salat subuh dari terbitnya fajar malam tatla' asy-syams, sampai selama belum terbit matahari, Fa idza tala'atis syamsu fa amsik 'anis shalah, maka apabila telah terbit matahari, maka tahanlah untuk tidak mengerjakan salat, janganlah mengerjakan salat. Fa innaha tatla' baina qarnai syaitan, karena sesungguhnya dia terbit di antara kedua tanduk syaitan. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa yumkinu al-isti'anatu bit-taqwim al-hijri li ma'rifati awqati as-salah wa hiya musajjalatun bis-sa'ati wad-daqa'iq bi syaklin jayyid, dan juga memungkinkan untuk kita menggunakan kalender hijriyah untuk kemudian membantu kita mengetahui waktu-waktu salat, yang dimana di situ tertulis jam, menit dengan bentuk yang baik, yang modelnya yang bagus. Jadi telah ditentukan di situ di kalender hijriyah jamnya jam berapa, kemudian menitnya berapa menit, waktu-waktu salat tersebut. Nah, ini diperbolehkan. Kemudian ayatuhal akhawat, kita masuk pada syurut as-salah. Syurutu as-salah, syarat-syarat salat. Asy-syurutul lati tataqaddamu as-salah wa la tasihhu as-salatu illa biha hiya, syarat-syarat yang mendahului salat atau sebelum salat, dan tidaklah sah salat itu kecuali dengan memenuhi syarat tersebut. Di antaranya, awalan al-ilmu bidukhulil waqti lis-salati. Yang pertama yaitu mengetahui bahwa telah masuk waktu salat. Al-ilmu bidukhuli al-waqti lis-salati, mengetahui masuknya waktu salat. Wa yakfi ghalabatadh-dhann, dan cukup jika hanya sekedar mengira-ngira dengan keyakinan. Wa tsani at-taharatu min al-hadathil asghari wal akbari liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salatan bighairi tuhurin.
Yang kedua atau syarat yang kedua adalah at-taharah, suci dari hadas kecil maupun hadas besar, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah menerima solat yang dikerjakan tanpa bersuci. Rawahu Muslim wa ghairuhu. والثالث, yang ketiga atau syarat yang ketiga, taharatul badani wath-thawbi wal makani alladhi yusalli fihi minan najasatil hissiyati mata qadira ala dhalik. Yang ketiga adalah suci badan, pakaian dan tempat yang ditempati untuk salat dari segala bentuk najis yang nampak selama dia mampu untuk melakukan hal itu. Maksudnya mampu untuk membersihkan badannya, pakaiannya dan tempat salatnya. Fa in ajiza an izalatiha shalla ma'aha. Akan tetapi jika dia tidak mampu, tidak bisa untuk menghilangkannya, maka ia boleh salat dengan najis yang masih melekat tersebut. Kemudian ar-rabi', yang keempat, satrul aurati li qaulillahi ta'ala, ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Suratul A'raf al-ayah al-wahidah wa 30. Naam. Yang keempat atau syarat yang keempat adalah menutup aurat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wahai anak cucu Adam, pakailah perhiasanmu, maksudnya adalah pakaianmu, inda kulli masjid, di setiap hendak salat, setiap hendak mengerjakan salat. Ini dalil untuk menutup aurat ketika hendak mengerjakan salat. Al-khamis, yang kelima di antara syarat salat, sebelum salat, istiqbalul qiblati fardatan la yasqutu illa fil ahwalil atiyah, yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat maksudnya ketika salat fardu. La yasqutu illa fil ahwalil atiyah. La yasqutu illa fil ahwalil atiyah, dan tidak gugur akan kewajiban menghadap kiblat kecuali pada kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama, salatun nafli lirrakib. Salatun nafli lirrakib, yaitu salat sunnah bagi yang sedang berada di kendaraan atau sedang berkendara. Yajuzu lahu an yusalli as-sunana ala dabatihi. Maka boleh baginya untuk kemudian mengerjakan salat sunnah di atas kendaraannya au fi sayaratihi, baik kendaraannya dari hewan maupun mobil, au fi sayaratihi. Yumi'u birruku'i wasujud. Yumi'u birruku'i wasujud, dan ketika hendak rukuk atau sujud maka dia sekedar memberikan isyarat. Wa yakunu sujuduhu akhfad min ruku'ihi, dan hendaklah posisi ketika dia berisyarat rukuknya itu sujudnya lebih rendah daripada rukuknya, atau posisi rukuknya posisi sujudnya lebih rendah dari posisi rukuknya. Wa qiblatuhu haitsu tajhad dabbatuhu aw sayyaratuhu aw safinatuhu aw ta'iratuhu, dan
kiblatnya itu dimanapun mengarah kendaraannya, baik hewan yang dikendarai atau mobil atau kapal atau pesawat, maka kiblatnya dimanapun kendaraannya menghadap. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua yang memperbolehkan seseorang untuk tidak menghadap kiblat yaitu al-khaif wal mukrah wal marid. Orang yang takut atau terpaksa atau yang sedang sakit, yajuzu lahum as-salat li ghairi qiblah, maka boleh baginya untuk melaksanakan salat tanpa menghadap kiblat. Idza ajizu an istiqbalha, jika sekiranya dia tidak bisa untuk menghadap ke kiblat. Ayatuhal akhawat at-thalibat rahimani Allahu wa iyyakunna jami'an. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang arkanu as-salati. Arkanu as-salah, rukun-rukun salat. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis, lis-salati arkanun tatarakkabu minha haqiqatuha. Salat itu memiliki rukun-rukun yang terdiri atasnya hakikatnya, wa takunu dakhilaha, dan rukun itu berada di dalam salat. Maksudnya rukun itu harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan maka salat itu tidaklah sah. Wa takunu dakhilaha, dan rukun itu berada di dalam salat atau ketika kita mengerjakan salat. Hatta idza takhallafa ar-ruknu minha la tatahaqqaq, yang mana jika terluput salah satu daripada rukun tersebut maka salat itu tidak dianggap sah. Wala yu'taddu biha wa hadza bayanuha, dan berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, takbiratul ihram, liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Jadi rukun yang pertama adalah takbiratul ihram, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembuka salat itu adalah bersuci atau dengan berwudu. Yang mengharamkan adalah takbir, dan yang menghalalkan adalah salam. Rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu wa qala hadza asahhu syai'in fi hadzal bab wa ahsanuhu. Naam. Al-thani, yang kedua, al-qiyamu fil faraid. Al-qiyamu fil faraid. Syarat rukun yang kedua yaitu berdiri pada saat mengerjakan salat wajib atau salat fardu. Liqaulillahi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah atas salat dan salat al-wusta, dan berdirilah untuk Allah qanitin. Nah, yang dimaksud dengan salat wusta di sini adalah salatul asr. Salatul asr, salat wusta adalah salatul asr, salat asar. Qanitin, yang dimaksud dengan qanitin, wa qumu lillahi qanitin, adalah khashi'in, ay khashi'in, khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Amma an-naflu fa innahu yajuzu an yusalliya min qu'udin ma'al qudrati 'ala al-qiyami. Adapun untuk salat sunnah
maka dibolehkan untuk kemudian solat dengan posisi duduk meskipun sanggup untuk berdiri. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli qa'idan, salatul rajuli qa'idan nisfus salati. Salatnya seseorang yang dikerjakan dengan duduk itu setengah dari salat, pahalanya setengah dari salat yang dikerjakan berdiri. Wa man ajiza 'anil qiyami fil fara'idi shalla 'ala hasabi qudratihi, dan barang siapa yang tidak sanggup, tidak mampu untuk mengerjakan salat fardu dengan berdiri, maka hendaklah dia mengerjakan salat semampunya dengan posisi yang dia bisa. Misalnya dia sakit, maka dia boleh, jika tidak bisa berdiri maka dengan duduk, jika tidak bisa duduk maka dengan sisi tubuh bagian kanan, dan seterusnya. As-salis, rukun yang ketiga, yaitu qiraatul Fatihah. Qiraatul Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah fi kulli raka'atin min raka'atil fardhi wan nafl, pada setiap rakaat dari rakaat-rakaat salat, baik salat fardu maupun salat sunnah. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca Fatihatil Kitab, pembuka Alkitab Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, ayatul akhawat, rukun salat yang keempat yaitu ar-ruku'. Ar-ruku' yaitu ruku', wa huwa mujma'un ala fardiyati, dan ini ruku' ini disepakati akan kewajibannya, disepakati akan kewajibannya, bahwasanya dia adalah rukun salat. Wa yatahaqqaqu bil inhina, dan ruku ini akan terrealisasi dengan kemiringan, bil inhina, dengan posisi miring, bihaitsu tasilu liyadani ila rukbah, dengan melekatkan kedua tangan kepada kedua lutut. Nah, kepada lutut. Wala budda minat tuma'ninati liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan harus disertai dengan tuma'ninah, berhenti sejenak, diam sejenak, liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irka' hatta tatma'inna raki'an. Rukulah sampai kamu benar-benar tenang dalam posisi ruku'. Rawahu Al-Bukhari. Kemudian yang kelima, rukun yang kelima, ar-raf'u minar ruku'i wal i'tidalu qa'iman ma'at tuma'ninah. Bangkit dari ruku'. Jadi rukun yang kelima adalah bangkit dari ruku' dan berdiri dengan tegak ma'at tuma'ninah, dan berhenti yang disertai dengan tumakninah, atau berhenti sejenak, diam sejenak. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian angkatlah atau bangkitlah hatta, sampai engkau benar-benar berdiri dengan tegak atau lurus. Rawahu Al-Bukhari. As-sadis, yang keenam, yaitu as-sujudi war-raf'u minhu. As-sujud war-raf'u minhu ma'at tuma'ninah. Rukun yang keenam adalah sujud dan bangkit dari sujud disertai dengan tuma'ninah. Dikali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
thumma asjud hatta tatma'inna sajidan thumma irfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian sujudlah sampai engkau benar-benar tenang dalam posisi sujud. Kemudian bangunlah dari sujud hatta tatma'inna jalisan, sampai engkau benar-benar tenang, tumakninah dalam posisi duduk. Rawahu al-Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Fas-sajdatul ula war-raf' minha, maka sujud yang pertama dan bangkit darinya, thumma as-sajdah ats-tsaniyah ma'at tumakninah, kemudian sujud yang kedua yang disertai dengan tumakninah, fi dzalika kullihi ruknun fi raka'atil fardhi wan nafl, maka setiap itu dia merupakan rukun di setiap rakaatnya, baik salat fardu maupun salat sunnah. Wa a'dha'u sujud, adapun anggota-anggota sujud, al-wajhu wal kaffanu war rukbatanu, al-wajhu wal kaffani war rukbatani wal qadamani liqaulihi sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum ala al-jabhati wal yadaini wal rukbataini wa atrafil qadamaini wala nakfita ath-thiyaba wala asy-sya'r, muttafaqun alaih. Kemudian disebutkan bagian-bagian atau anggota-anggota ketika sujud, yaitu wajah dan kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua kaki, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang, yaitu di atas jabhah, dahi, kedua tangan dan kedua lutut dan ujung kaki, kedua kaki, dan tidak menyingkap pakaian atau rambut. Kemudian ayat wal akhawat al-karimat, rukun yang ketujuh, al-qu'udul akhir wa qira'atut tasyahhud fihi. Yang ketujuh yang disebutkan oleh penulis, yaitu duduk terakhir, al-qu'udul akhir, duduk terakhir, dan membaca at-tasyahhud, membaca tasyahhud di duduk yang terakhir atau tahiyat al-akhir. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza rafa'ta ra'saka min akhir sajdatin wa qa'adta qadra at-tasyahhudi faqad tammat salatuk. Jika engkau telah mengangkat kepalamu di sujud yang terakhir dan engkau kemudian duduk dengan tasyahud, maka salatmu sungguh telah sempurna. Muttafaqun alaih. Nah, yang terakhir atau yang ke-8 disebutkan oleh penulis at-taslim, yaitu mengucapkan salam. Thabata at-taslimu fi akhir as-salati min fi'li rasuli wa min qawli sallallahu alaihi wasallam, miftahu salati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim, bahwa telah disebutkan bahwasanya di dalam mengucapkan salam ini di akhir salat merupakan sesuatu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga
dalam sabda beliau, kunci daripada salat itu adalah bersuci atau berwudu, dan yang mengharamkannya adalah takbir, dan yang menghalalkannya adalah at-taslim, yaitu ucapan salam. Ayatuhal akhwat talibat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini, yang mana kita membahas 3 hal, yaitu tentang mawaqit as-shalah, waktu salat, kemudian syurutus shalah, syarat salat, dan yang terakhir arkanu as-shalah, rukun-rukun salat. Semoga dapat kita pahami dengan baik dan bisa kita sampaikan kepada orang lain agar mengetahui akan ilmu ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.